Saya, Nesya Repalina Haira, akan menjelaskan tentang latar belakang dan urgensi penelitian. Air putih merupakan komponen esensial yang berjalan penting dalam fungsi fisiologis maupun fungsi kognitif tubuh. Menurut Fauza Astuti tahun 2022, kecukupan cairan berpengaruh terhadap konsentrasi, daya ingat, dan performa aktivitas sehari-hari. Mahasiswa PPKU semester 2 menghadapi berbagai tantangan seperti jadwal perkuliahan yang padat dan proses adaptasi lingkungan baru. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko dehidrasi yang dapat mempengaruhi performa belajar. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara konsumsi air putih dan keteraturan jadwal minum dengan produktivitas akademik mahasiswa. Saya, Firman Junfahri, akan menjelaskan tentang metode penelitian dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-seksional. Populasi penelitian adalah mahasiswa semester 2 PPKU IPB University. Data diperoleh melalui media interaktif berbasis permainan yang disebarkan secara daring. Setelah dilakukan proses pembersihan, jumlah sampel akhir yang dianalisis adalah 204 responden. Sebagai inovasi pengumpulan data, kami menggunakan permainan labirin atau maze game. Game ini dibuat menggunakan Godot Engine dan Python, kemudian diunggah ke platform itch.io. Responden dimintai mencari botol air dalam labirin. Setiap botol berisi pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode ini dipilih agar proses pengisian data menjadi lebih menarik dibandingkan kuesioner konvensional. Saya Mahabutri Dinda Nadia ingin membahas tentang operasionalisasi variabel dan metode analisis. Penelitian ini memiliki 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel X1 adalah jumlah konsumsi air harian dalam liter per hari. Variabel X2 adalah keteraturan jadwal minum yang diukur berdasarkan jumlah rentang waktu minum dalam sehari. Sedangkan variabel Y adalah produktivitas akademik yang diukur menggunakan skala Likert. Metode analisis yang digunakan meliputi statistik, deskriptif, uji reliabilitas, korelasi persen, dan Spearman, serta regresi linear berganda. Saya Sataksa Daniel, saya akan menjelaskan tentang hasil kualitas instrumen. Jadi pada tahap kualitas instrumen diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,371. Nah, menurut Tafakol dan Denik tahun 2011, nilai alfa yang baik umumnya berada di atas 0,7. Karena nilai alfa penelitian ini masih rendah, maka konsistensi instrumen produktivitas akademik bergolong kurang baik. Di sini bisa dilihat uji validitasnya. Nah, sehingga hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Saya Muhammad Alfi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden dan analisis deskriptif. Penelitian melibatkan 204 mahasiswa PPKU semester 2 sebanyak 94 responden atau 46,1% berjenis kelamin laki-laki dan 110 responden atau 53,9% berjenis kelamin perempuan. Mayoritas responden memiliki IPK pada rentang 3,50 hingga 4. Rata-rata usia responden adalah 18,81 tahun. Selanjutnya, rata-rata konsumsi air responden adalah 2,186 liter per hari. Rata-rata skor keteraturan jadwal minum sebesar 3,113. Produktivitas akademik memiliki rata-rata 3,256 pada skala 5. Sedangkan durasi belajar efektivitas rata-rata mencapai 3,125 jam per hari. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pola hidrasi yang cukup baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis utama, korelasi, dan regresi. Untuk menguji hipotesis utama, dilakukan uji korelasi Parsons dan Spearman antara variabel bebas, yaitu variabel X1 dan X2, dengan variabel terikat, yaitu variabel Y. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel 4, yaitu korelasi antara konsumsi air putih harian X1 dengan produktivitas akademik. Variabel Y menghasilkan koefisien persen, yaitu R plus 0,037 dengan P sama dengan 0,602 yang termasuk kategori sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik pada alfa 0,05. Hasil serupa ditemukan pada hubungan keteraturan jadwal minum X2, variabel X2 dengan produktivitas akademik dengan R sama dengan plus 0,086 dengan nilai P sama dengan 0,222.
uji eksperimen sebagai alternatif non-parametrik juga mengonfirmasi temuan yang sama, yaitu X1 banding rho sama dengan plus 0,058 dengan P sama dengan 0,412 dan variabel X2 dengan rho sama dengan plus 0,105 dan P sama dengan 0,134. Dengan demikian pada tingkat signifikansi alfa 0,05 hipotesis 0 untuk kedua hubungan tidak dapat ditolak. Artinya tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk mendukung adanya hubungan antara konsumsi maupun keteraturan minum air putih dengan produktivitas akademik pada sampel ini. Gambar ini merupakan hasil analisis utama visualisasi dari korelasi dan regresi. Selanjutnya, saya Ruth Margareta Selitonga akan menjelaskan mengenai hasil analisis regresi linear berganda. Model menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 0,008. Artinya, hanya ada 0,8% variasi produktivitas akademik yang dapat dijelaskan oleh konsumsi air dan keteraturan jadwal minum. Nilai signifikansi model sebesar 0,446 menunjukkan bahwa model tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis ketiga juga tidak terbukti. Secara keseluruhan diperoleh 3 temuan utama. Yang pertama adalah konsumsi air putih tidak memiliki hubungan signifikan dengan produktivitas akademik. Kedua, keteraturan jadwal minum juga tidak memiliki hubungan signifikan dengan produktivitas akademik. Ketiga, pengaruh simultan kedua variabel terhadap produktivitas juga tidak signifikan. Oleh karena itu, seluruh hipotesis utama penelitian ditolak. Saya Cetula Nayara akan membahas tentang analisis eksploratori. Jadi, walaupun hipotesis utama kami tidak terbukti, terdapat beberapa temuan menarik, yaitu konsumsi air putih memiliki korelasi positif signifikan dengan durasi belajar yang efektif, yaitu sebesar R sama dengan 0,210 dengan nilai P 0,003. Selain itu, ditemukan juga perbedaan konsumsi air berdasarkan gender, di mana mahasiswa laki-laki mengkonsumsi air lebih banyak dibandingkan mahasiswa perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa hidrasi mungkin lebih berhubungan dengan perilaku belajar daripada perspektif produktivitas. Untuk di slide selanjutnya, yaitu ada pembahasan dan diskusi metodologis. Terdapat beberapa alasan yang mungkin menjelaskan hasil penelitian ini. Pertama, sebagian besar responden sudah memiliki tingkat hidrasi yang cukup baik sehingga variasi konsumsi air tidak terlalu besar. Kedua, produktivitas akademik merupakan konsep yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti kualitas tidur, stres akademik, motivasi belajar, dan manajemen waktu. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Hakim dan rekan-rekan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa stres akademik dan kualitas tidur berpengaruh terhadap performa mahasiswa. Terima kasih. Saya Najwa Aurawardani ingin menyampaikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa hidrasi bukan merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas akademik mahasiswa PPKU IPB semester 2. Dari hasil analisis, jumlah konsumsi air dan keteraturan jadwal minum tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan produktivitas akademik. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah nilai reliabilitas instrumen produktivitas yang masih rendah, sehingga hasil yang diperoleh perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan penggunaan indikator produktivitas yang lebih objektif, tidak hanya berdasarkan persepsi responden. Selain itu, perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap produktivitas akademik, seperti durasi tidur, tingkat stres, dan beban perkuliahan. Sekian dari kelompok 7. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.